Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Idea of You. Menceritakan kisah Solen, seorang ibu tunggal yang berusia 40 tahun yang bekerja di galeri seni di Los Angeles. Ia memiliki anak berusia 16 tahun bernama Izzy dari pernikahannya dengan Daniel. Kisah cintanya dengan penyanyi terkenal berawal ketika Solen menemani sang putri Izzy menyaksikan boyband favoritnya yaitu Agnes Moon di festival musik Coachella. Mereka memiliki akses VIP ke meet and greet boyband ternama tersebut. Saat itulah ia mulai bertemu dengan Hayes, penyanyi utama Agnes Moon. Namun siapa sangka kalau pertemuan itu sangat membekas di hati Hayes. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan kediaman nyaman sosok independent woman yang tentunya masih sangat cantik meskipun akan memasuki usia 40 tahun, namun Solen masih kelihatan begitu fresh. Alhasil, Solen memutuskan untuk memisahkan bebukuan yang tidak terpakai. Tak lama, Tracy muncul dan segera mengetuk pintu rumah Solen yang sederhana untuk seniman handal sepertinya. I know exactly where I'm gonna put it. Yes, 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 yes. Congratulations. Thank you. Lantas Solen pun menyambut kedatangan bestinya untuk melihat lukisan yang dititipkan Lea. Oleh karena itu, Tracy begitu semangat melihat lukisan yang telah dicarikan Solen, sehingga Tracy mengucapkan terima kasih kepada sahabat karibnya. Di kesempatan itu, Solen menceritakan kalau suaminya menyediakan lahan di balik stage bertemu dengan band Agnes Moon alias band yang begitu populer, sehingga para bocah begitu antusias datang ke acara tersebut sekaligus bermain di lokasi. Segeralah Solen bergegas mengantar para bocah ke rumah Daniel, sebab Daniel akan membawa anak-anak bersama Eva yang merupakan istri baru Daniel. Kemudian, Tracy bertanya apakah Solen akan berkemah sendirian, akan tetapi Solen masih kelihatan santai meskipun harus berkemah tanpa anaknya. Tak lama, Izzy keluar setelah habis bersiap di kamarnya, lalu Izzy begitu antusias setelah mendengar panggilan teman-temannya. Terlihat Solen bersenang-senang bareng para bocah di mobil, namun Izzy malah khawatir melihat ibunya healing sendirian. I'm gonna be fine, baby. I just want you to be happy and have the best time. Are you happy? Yeah. Yes. Hal tersebut membuat Solen tertawa. Dia mengatakan kalau dirinya santai saja dan tak lama mereka telah tiba di mansion mantan suaminya. Ketika sampai, para bocah pun segera menyerbu ke dalam mansion karena ingin pergi bersama Daniel. Setelah mereka berpamitan, Solen bermaksud untuk pergi, namun sayangnya sang mantan malah mendatanginya untuk berbasa-basi. Di kesempatan itu, Daniel mengajak Solen makan bareng jika senggang bersama dengan Eva, akan tetapi lagi dan lagi Solen menolak ajakan Daniel. Kemudian Daniel memutuskan untuk menyerah berbincang dengan mantan istrinya dan segeralah Solen berangkat pulang ke rumah untuk beberes. Ketika sampai, dia mempersiapkan dirinya pergi ke suatu tempat. Setelahnya, Solen pun langsung berangkat menggunakan pakaian santai. Akan tetapi, Solen kaget saat meletakkan barang di bagasi, dirinya dihampiri oleh mobil Daniel. Di kesempatan itu, Daniel meminta bantuan Solen untuk mengantar para bocah ke Coachella dan langsung saja mereka pun bergegas pindah ke mobil Solen. Tampaknya, Solen menggagalkan rencananya pergi kemah demi Izzy dan kawan-kawan. All set. Kidding me? Look, they're booking tickets to Houston. It's happening right now. I owe you. Yeah, you do. I do. I know. You do. Okay, have fun, guys. Di kesempatan itu, Solen berpisah dengan Izzy dan kawan-kawan sebab mereka akan bersenang-senang. Oleh sebab itu, Solen pun memutuskan untuk mencari toilet, namun sayangnya Solen tak menemukannya sehingga dia bertanya kepada pengunjung. Hanya saja Solen auto kaget ketika dia diajak bicara soal band, sehingga Solen gak nyaman dan memilih menanyakan letak toilet. Ketika sudah mengetahuinya, Solen pun segera bergegas, sontak saja Solen kaget ternyata di dalam ada orang. Makanya, Solen menunggu dengan sabar hingga pengunjung toilet keluar. Namun ternyata Solen salah masuk ruangan, dia malah memasuki base camp Agnes Moon Band. Namun, Solen santai saja karena belum mengetahuinya. Kemudian Solen bersiap masuk setelah Hayes keluar. Oh, you want to use the bathroom? Yeah. Thanks. Yeah. Terlihat Hayes duduk di luar toilet menunggu acara dimulai. Hanya saja sewaktu Solen muncul, Hayes malah kelihatan santai.
Hal tersebut membuat Solen marah karena Hayes mendengar suara Solen di toilet. Lantas Hayes menjelaskan tempat tersebut disediakan untuk tour August Moon Band. Sontak saja, Hayes syok saat mengetahui dan Hayes adalah salah satu dari anggota band. Lantas Solen bersiap pergi meninggalkan lokasi, akan tetapi Solen malah ditahan oleh Hayes karena ingin berbincang. Apalagi Hayes memiliki ketertarikan saat pertama kali melihat Solen, sehingga Solen pun mengikuti alur yang dibuat Hayes. Kemudian Solen berkata dia datang bersama anaknya sebab sang ayah telah memesankan tiket untuk Izzy. Hayes tampak bingung dan menanyakan tentang ayah Izzy, kemudian Solen menjelaskan kalau Daniel telah menjadi mantan suaminya. Langsung saja, Hayes bersemangat wanita yang disukainya telah menjanda dan berstatus tinggal. He was my husband, but now he's just her father. Tak lama, staf dari Hayes pun muncul, dia bersiap untuk ditata, namun Hayes menolak karena bisa sendirian. Alhasil, kedua insan pun berbincang kembali, tapi Jody datang lagi sebab dress code telah ditentukan untuk pakaian formal. Tanpa berlama-lama, Jody memutuskan untuk mempersiapkan Hayes. Sehingga Solen pun memutuskan untuk keluar ruangan dan menyaksikan acara berlangsung. Kemudian Solen dikejutkan dengan kemunculan Hayes dan para anggota band lain. Lalu mereka melakukan pertemuan untuk memberikan tanda tangan kepada para fans. Tampaknya Solen berusaha menghubungi anaknya, dikarenakan para anggota band telah datang, Solen terlihat antusias. Tak lama, Izzy dan kawan-kawan pun muncul, mereka bersama para rekannya, dan di kesempatan itu Hayes mencoba untuk bersikap manis di hadapan wanita yang diincarnya. Langsung saja, para bocah pun meminta tanda tangan para anggota, sehingga Izzy segera mendatangi idolanya yang merupakan rekan Hayes. Di kesempatan itu, Hayes memutuskan untuk berbincang dengan para rekan Izzy untuk mengetahui nama Solen. Alhasil, setelah mendengar yang lainnya memperkenalkan diri, Hayes pun segera menanyai Solen, mau tak mau Solen terpaksa memperkenalkan namanya. And still don't know your name. I'm Solen. Kemudian, para staf pun menginfokan kepada anggota band untuk segera bersiap dalam acara konser. Tak lama, acara segera dimulai, membuat Hayes dan kawan-kawan segera beraksi bernyanyi. Sehingga semua pengunjung pun menikmati acara yang diselenggarakan oleh band August Moon. Kemudian pada lagu selanjutnya, Hayes pun mengganti tema untuk menyanjung wanita yang ditemuinya hari ini. Sehingga Solen auto kaget karena dinyanyiin lagu Closure. Langsung saja, para anggota band membiarkan Hayes dan kawan-kawan mempersembahkan lagunya. Hal tersebut pun membuat para penonton bersemangat melihat August Moon. Keesokan harinya, Solen berulang tahun, dia merayakannya karena paksaan Tracy. Tampaknya para rekan Solen begitu antusias dengan ulang tahunnya, sehingga semuanya mengucapkan selamat kepada Solen. Kemudian mereka pun bertanya mengenai dirinya di usia 40 tahun, sehingga Solen menceritakan tentang kebahagiaannya dengan sang anak. Bahkan, Solen juga berbincang dengan para rekan bisnis dan teman lamanya, dan setelah usai pesta, Solen pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Solen berkunjung ke toko seninya, sehingga dia pun segera mempersiapkan pekerjaannya di toko miliknya. Akan tetapi, Solen malah kedatangan tamu yaitu Hayes. Di kesempatan itu, Hayes memutuskan untuk menyapa Solen dikarenakan ingin membeli banyak barang seni. I did some online sleuthing for a Solen of Silver Lake, so I was thinking maybe you could. Okay. Hayes mengatakan dia beneran ingin mengoleksi barang seni yang dijual di galeri seni kontemporer milik Solen. Kemudian Solen menyarankan agar Hayes ikut ke gudang Glendale yang merupakan gudang penyimpanan seni teman Solen. Sehingga keduanya pun segera berangkat mengunjungi gudang penyimpanan. Ketika sampai, mereka pun memeriksa koleksi lukisan di sana. Hanya saja Solen heran melihat salah satu lukisan yang tak dijual oleh temannya. Dikarenakan lokasi gudang panas membuat mereka gerah dan merasa lapar, sehingga keduanya pun memutuskan untuk pergi mencari makanan. Oleh sebab itu, Solen mengajak Hayes berkunjung ke rumahnya membuat kue lapis, dan ketika tiba di rumah, dua sejoli pun langsung memasak kue lapis. Hanya saja, kulkas di rumah Solen rusak, sehingga susu untuk membuat makanan telah menjadi basi. Alhasil, Hayes pun penasaran dengan intensitas kebasian susunya, sehingga dia merasakan susu basi secara langsung. Sontak saja, Hayes terkejut, bahkan dia menyesal melakukan hal segila itu. Oh my God! No, it doesn't. Why would you do that?
Segeralah Hayes membantu Solen memisahkan barang dari kulkasnya untuk dibereskan agar kulkasnya bisa segera diperbaiki. Setelah usai beberes, mereka makan hidangan yang telah dibuat. Sembari makan, keduanya berbincang membahas kisah masing-masing. Di kesempatan itu, Solen menceritakan tentang masa kelamnya sewaktu berpisah dari mantan suaminya. Langsung saja, Solen mengatakan fase pernikahan mereka yang kacau. Sebab, Solen harus melahirkan terlebih dahulu sebelum menikah dan setelahnya mereka menjalani hubungan pernikahan yang sangat manis. Akan tetapi, lama-kelamaan sikap Daniel berubah seperti menyembunyikan sesuatu. Alhasil, kebusukan sang suami diketahui oleh Solen ketika mengunjungi tempat kerjanya. Namun sayangnya, tak satu pun rekan kerja Daniel mengenal Solen dikarenakan Daniel malu mempunyai istrinya hanya seorang seniman. Bahkan, Daniel selingkuh dengan salah satu rekannya di firma hukum yang bernama Eva. Akan tetapi, Solen masih memberikan kesempatan untuk Daniel memperbaiki hubungan mereka. Sialnya, Daniel malah lebih memilih wanita barunya karena dia telah mencintai Eva. Us for our family, for the good of our family. He didn't want to move past it. Setelah mengalami peristiwa kejam tersebut, Solen pun auto trauma. Kemudian mereka berpisah dan Solen melanjutkan kehidupan sebagai single parent. Hal tersebut membuat Hayes ikutan menangis setelah mendengar kisah kelam Solen. Kemudian Solen juga kepo pada kehidupan Hayes. Alhasil, Hayes menceritakan mengenai perpisahan ayah dan ibunya sehingga ibunya menikah lagi dengan pria lain. Kemudian hubungannya dengan ayahnya malah cukup rumit, namun akhirnya mereka memiliki kedekatan yang sedikit membaik, namun ayahnya telah tiada. Ketika usai berbincang, Solen malah mendapatkan telepon dari sang anak. Alhasil, Solen segera mengangkat telepon, sementara itu Hayes malah bermain piano di rumah Solen. Dikarenakan telah selesai, Solen pun segera menghampiri Hayes. Lantas mereka malah terbawa suasana dan melancarkan aksi bermesraan di rumah. Akan tetapi secara tiba-tiba Solen sadar kalau dia melakukan hal yang salah. I could be your mother. Alhasil, Hayes terpaksa disuruh pulang oleh Solen dan malamnya Solen menyaksikan acara televisi sambil beristirahat di sofa. Tak lama, Solen mendapatkan pesan dari Hayes untuk mengajak bertemu kembali sehingga Solen dibuat bingung dengan sikap manis Hayes. Dikarenakan sudah tumbuh benih-benih cinta, setiap harinya Solen melihat acara YouTube Agus Moon untuk menyaksikan Hayes perform. Kemudian, Solen terkejut setelah menerima pesan ajakan bertemu di hotel karena Agus Moon akan melakukan perjalanan tur. Awalnya, Solen malu-malu, namun akhirnya dia malah datang ke pertemuan di hotel. Langsung saja, Solen mencari keberadaan Hayes dan sontak saja, Hayes auto bersemangat melihat kedatangan Solen. Langsung saja, Solen membuka blazernya membuat Hayes terpana dan segeralah mereka melancarkan aksi pada malam yang indah tersebut. Ketika usai, keduanya pun segera memesan makanan dan menghabiskan waktu bersama di hotel berbintang. Paginya, Solen mendekati sang kekasih untuk bermesraan, akan tetapi Hayes mengatakan kalau Agus Moon harus melakukan tur, sehingga Hayes berharap agar Solen ikut serta dalam tur. Sontak saja, Solen terkejut mendengar ucapan ngasal Hayes, namun ternyata Hayes beneran menginginkan hal tersebut. Awalnya Solen memberikan alasan supaya tidak melakukan perjalanan, hanya saja Hayes malah memaksanya membuat Solen terpaksa ikut. Keesokan harinya, Solen dan Hayes pun segera berangkat ke bandara. Tanpa berlama-lama, kedua insan memasuki pesawat untuk melakukan penerbangan. Namun para rekan Hayes malah terkejut dengan kemunculan Hayes bersama seorang wanita. Akan tetapi mereka tetap santai dan mencoba menerima kehadiran Solen. Ketika sampai pada lokasi tur, segeralah mereka mencari penginapan. Alhasil, waktu perform, Agus Moon telah tiba membuat para anggota segera bersiap. Oleh sebab itu, Solen begitu antusias melihat band kekasihnya manggung. Kemudian mereka pun melanjutkan keseharian yang manis sampai akhir tur tiba. Bahkan, Solen kelihatan begitu bahagia bisa merasakan jatuh cinta kembali setelah hatinya dipatahkan oleh Daniel. Esoknya, setelah melakukan aktivitas keduanya berkencan, di kesempatan itu mereka mulai berbincang sambil minum. Hanya saja waktu mengharuskan keduanya segera pulang. Namun ternyata di luar hujan deras sehingga mereka pun bergegas pulang. Ketika sampai di hotel, dua sejoli pun langsung beristirahat.
sebab mereka akan melanjutkan perjalanan pada hari esoknya. Paginya, mereka bergegas untuk berangkat bersama para rekan lainnya, dan ketika sampai, mereka pun lanjut bersenang-senang di kolam renang. Hal tersebut membuat Solen insecure karena para rekan wanita Hayes masih muda dan juga fresh. Padahal, meskipun berumur 40 tahun, Solen tetap kelihatan cantik dan sehat. Lalu Solen pun memutuskan keluar mengenakan pakaian tertutup. Di kesempatan itu, Solen mencoba untuk berbaur dengan para rekan Hayes. Akan tetapi, setelah dia ikut berbincang, Solen malah sakit hati karena dia mendapatkan info kalau Hayes pernah membuat lagu untuk wanita lain sebelum bertemu Solen. Alhasil, Solen auto ngambek, dia memutuskan meninggalkan pertemuan. Lalu Hayes pun menyelesaikan kesalahpahaman, namun ternyata Hayes malah mendengar kata kasar dari Solen. Alhasil, hubungan mereka kacau balau dan Solen pun memilih pulang. God, you know what the crazy thing is, Sol? Ashamed. Akan tetapi setelah pulang, Solen malah mendapat masalah karena dia ketahuan memiliki hubungan dengan sosok pria muda terkenal dari band Agnes Moon. Lantas Solen berkunjung ke tempat temannya, namun dia malah diledeki oleh para rekannya karena memiliki hubungan dengan berondong. Alhasil, Solen bergegas pergi setelah urusannya selesai. Kemudian Solen auto terkejut melihat kemarahan sang anak terhadap ulah yang diciptakan ibunya. Sebab Izzy dibully habis-habisan oleh para rekannya di sekolah, sehingga mereka pun melakukan perbincangan untuk menghapuskan kesalahpahaman. I could have handled that you were dating him. Pisses me off that you lied to me. Setelah mendengar kisah ibunya, Izzy auto sedih dan dia pun mulai menyemangati ibunya. Alhasil, Solen memutuskan untuk menghampiri Hayes di dapur rekaman sebab Hayes akan meluncurkan lagu barunya. Tampaknya, Hayes begitu sedih karena berpisah dari Solen, padahal dia begitu menyukai Solen. Namun karena cerita masa lalu, Hayes membuat Solen kesal. Namun akhirnya mereka pun bertemu kembali sehingga kedua insan segera akur kembali. Bahkan Hayes begitu senang menjalani hubungan manis kembali dengan Solen. Akan tetapi, karena netizen terus-menerus menyorot hubungan mereka membuat Solen diserang, alhasil Solen dihina karena memiliki kekasih seorang musisi muda. Karena netizen merasa hubungan mereka nggak cocok, Solen pun mendapat komentar jelek. Keesokan harinya, Daniel muncul untuk menjemput Izzy. Namun dia kesal malah ketemu dengan Hayes di rumah Solen, sehingga Solen menghadapi mantan suaminya dan mereka pun bertengkar hingga puas. I had to go to Houston. Yes, I know, Daniel. I know that. It's work. I get it, but it is also a choice. Dikarenakan lelah, Izzy pun segera mengajak ayahnya pergi, kemudian Hayes memutuskan segera pulang. Lantas Solen malah kaget karena saat menjemput Izzy dia malah menangis. Alhasil Izzy pun menceritakan dia mendapatkan hinaan dari para teman sekolahnya. Di kesempatan itu, Solen mulai memikirkan mengenai sang anak, lalu Solen pun memilih mengakhiri hubungan asmaranya dengan Hayes. Hal tersebut membuat Hayes patah hati, namun dia ikutan sedih melihat keadaan Solen. Sehingga kedua insan pun mencoba menjalani kehidupan mereka masing-masing, akan tetapi ketika berjauhan keduanya menjadi sangat galau. Meskipun saling mencintai, mereka pun akhirnya sepakat untuk berpisah. Alhasil, mereka mulai menjalani kehidupan secara normal kembali. Hingga 5 tahun telah berlalu, Solen masih terus mengepoi kegiatan Hayes di sosial media. Hayes mengatakan pada salah satu acara show tentang pilihannya untuk istirahat sejenak. Sebab Hayes terus-menerus melakukan tur selama beberapa waktu. Sehingga Hayes kelihatan begitu kewalahan karena sering menjalani tur di berbagai tempat. Kemudian Hayes menceritakan tentang keinginannya berkunjung ke LA sebab Hayes ingin menemui seorang di sana. Ketika melihat acara tersebut, membuat Solen kegeeran dan keesokan harinya Solen kembali bekerja seperti biasanya. Namun anehnya, Solen makin cantik meskipun 5 tahun telah berlalu. Akan tetapi, setiap harinya Solen selalu menunggu kedatangan Hayes. Tak lama Hayes muncul ke galeri seni milik Solen. Hal tersebut pun membuat Solen terkejut sehingga kedua insan memilih untuk menjalin hubungan kembali dan ceritanya berakhir sampai di sini.
Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!